Oke guys, kita sekarang sudah berada di penghujung tahun 2024 dan kita akan memasuki tahun 2025. Dan pada video kali ini gue akan ngebahas sedikit tentang outlook yang bisa kita lihat nanti di 2025 yang mungkin bisa berguna untuk trading kalian. Dan juga gue akan ngebahas tentang tips and trick ya, gimana caranya kalian bisa menjadi trader yang lebih baik di 2025 ya. Atau buat teman-teman yang baru memulai trading, ya mungkin ini bisa jadi tips and trick juga bagi kalian. So, video ini cocok untuk siapa? Untuk pertama, kalian yang baru memulai trading 2025 dan bisa mendapat gambaran tradingnya seperti apa, serta tips and triknya, dan juga teman-teman yang mau menjadi trader yang lebih baik ya, seperti itu. Oke, langsung aja teman-teman ya, gue akan seperti biasa, gue akan bahasnya di sebelah sini. Oke. Ya. Nah, pertama gue akan ngomongin tentang outlook ya, di sebelah sini. Gue akan singkat aja teman-teman, gue nggak bisa panjang, tapi mudah-mudahan poin-poin yang gue berikan ini bisa memberikan sebuah referensi ya untuk kalian trading itu di 2025 marketnya seperti apa. Gue akan bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu gue bahas tentang saham, yang kedua itu gue bahas tentang kripto, dan yang ketiga itu tentang forex ya. Yang pertama saham teman-teman ya. Kalau pandangan gue ya untuk saham di 2025 itu sangat menarik ya, masih sangat menarik. Kenapa? Karena di 2025 tuh banyak kebijakan yang akan menguntungkan market ya, atau bisa mendorong performance dari market seperti itu. Walaupun ya yang kita tahu di 2024 ini tuh ada beberapa berita tuh yang cukup menjadi perbincangan ya di masyarakat ya, seperti misalnya PPN naik dan segala macam ya, itu banyak yang diomongin. Tapi overall di 2025 kebijakan untuk performance marketnya atau yang menguntungkan market itu juga cukup banyak ya. Yang pertama teman-teman, kita ngomongin bursa efek Indonesia dulu ya. Jadi dari bursa efek Indonesianya dulu ya gue omongin. Di sini bursa efek Indonesia tuh punya target ya teman-teman ya, yaitu dengan tambahan 2 juta investor baru. Nah, kenapa ini menjadi penting ya? Karena menurut gue kalau misalnya pelaku investor ya atau pelaku pasar itu nambah ya 2 juta, itu pasti liquidity juga nambah, dan liquidity nambah berarti itu juga menjadi sebuah suntikan yang bagus juga untuk ke pasar saham Indonesia gitu. Nah, selain itu teman-teman ya, dari makronya dulu Indonesia ya, kenapa gue bilang cukup oke? Karena tadi gue bilang ya ada kebijakan-kebijakan yang cukup oke seperti swasembada energi ya, kemudian juga ada dari sektor properti juga ada banyak pembangunan juga ya, beribu-ribu rumah ya. Kemudian kebijakan fiskal ya, itu juga banyak ya dari segi perdagangan dan segala macam, itu juga bagus ya. Kemudian suku bunga ya. Jadi kita tahu ya, The Fed itu baru-baru ini tuh memangkas suku bunga, dan harapannya ya Indonesia itu juga mungkin bisa melakukan pemangkasan nanti di 2025, dan efeknya kalau misalnya suku bunga dipangkas itu berarti equity itu atau likuiditas itu bisa nyebar ya, dan juga bisa diserap sama pasar saham, sehingga performance-nya dari berbagai sektor itu bisa naik juga ya. Jadi itu view gua untuk pasar saham masih oke untuk 2025. Tapi tetap harus dilakukan dengan hati-hati ya teman-teman ya. Nanti gue jelasin tips and triknya seperti apa. Kemudian kita ngomongin tentang si kripto ya. Nah, ini kripto ini yang lagi panas ya teman-teman, yang lagi banyak ibaratnya banyak penggemarnya ya sekarang. Terlebih di tahun 2024 kemarin kita tahu ya kripto itu melakukan halving, dan banyak yang nanya ya gimana kripto berikutnya gitu. Kita tahu ya, sekarang kripto ini berada di koreksi ya teman-teman ya. Ini video dibuat di tanggal 22 ya teman-teman, yang gue nggak tahu nanti begitu video ini diupload tanggal 31 apakah dia masih koreksi atau sudah rebound. Tapi yang jelas di tanggal 22 Desember ini ya, ini kripto lagi dalam kondisi yang cukup korektif ya. Tetapi view gue di 2025 nanti teman-teman itu masih sangat positif sekali untuk namanya cryptocurrency ini. Kenapa? Karena gini, pertama gue ngomongin dari siklusnya aja teman-teman ya. Jadi dari sisi siklusnya untuk si kripto ini, dari halving dia ya teman-teman sampai ke peaknya berdasarkan cycle per cycle yang sudah gue riset teman-teman ya, itu setiap cyclenya dimulai dari tahun 2012 ya, dia akan mencapai puncak itu antara 12 sampai 18 bulan setelah dia halving day ya. Nah, kita halving day itu di bulan April ya 2024. Sehingga kalau misalnya kita ambil 12 bulannya itu masih sampai April 2025, which is itu diprediksi akan mencapai peaknya atau puncaknya. Nah, itu yang sangat optimis. Tetapi yang pesimistiknya itu adalah sekitar 18 bulan. Ya berarti itu tepat jatuhnya nanti
6 bulan setelah bulan April ya. Jadi kalau misalnya kita hitung April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Ya, jadi diperkirakan bulan Oktober itu baru mencapai peaknya. Nah, kemudian setelah fase peak itu teman-teman ya, itu baru kripto itu akan masuk ke masa winter. Nah, tetapi tidak langsung masuk masa winter. Dia itu biasanya masuk ke winter itu 6 bulan teman-teman ya, rata-ratanya setelah dia melakukan peak ya. Jadi kalau kita hitung itu biasanya berarti kripto itu akan memasuki masa winter itu di sekitaran awal tahun 2026 ya. Jadi kesimpulannya di 2025 itu kripto itu harusnya masih menunjukkan performance yang bagus secara gain ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah, terus yang bisa kalian perhatikan juga ya teman-teman, sekarang pemainnya ya, kripto itu pemainnya nggak seperti dulu lagi teman-teman ya. Kalau misalnya di zaman 2020, 2016 seperti itu ya, itu pemainnya itu masih kebanyakan retail ya, dan pergerakan harganya itu masih belum terstruktur dengan baik. Nah, tetapi bedanya di sekarang itu pemainnya kripto itu sudah banyak yang kelas-kelas yang sangat-sangat besar kayak gitu ya. Mulai dari institusi ya, kemudian juga holder-holder yang uangnya itu mungkin berasal dari banyak sumber ya, bisa private equity dan segala macam seperti itu. Nah, sehingga ya ini membuat kenaikan kripto atau performance kripto itu akan menjadi lebih terjaga lagi. Ya, jadi itu yang bisa kita perhatikan untuk kripto, masih sangat bullish sekali di 2025 ya. Mungkin nanti tinggal cara kalian atau sistem kalian itu untuk trading kriptonya seperti apa, itu yang bisa kalian perhatikan ya. Jadi strategi-strateginya mungkin kalian bisa buat sendiri ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk forex teman-teman ya, forex itu sekali lagi itu sangat bergantung dengan keadaan internasional ya, geopolitik dan segala macam ya. Dan mungkin ya teman-teman ya, dengan kondisi geopolitik yang ada sekarang ini ya, yang bisa dilihat di 2024, di akhir 2024 ini ya, mungkin di 2025 itu akan menyebabkan volatility yang cukup lumayan besar ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kita tahu ya teman-teman ya, Trump itu sudah menjadi presiden ya, dan kita tahu recordnya Trump ya untuk trade itu dengan China seperti apa, dan itu mungkin bisa membuat market itu menjadi volatile lagi ya, seperti itu. Oke. Tetapi jangan takut teman-teman, yang namanya forex itu atau pasar derivatif itu ya, itu justru kalau dengan volatility besar malah kita punya opportunity atau kesempatan itu malah makin bagus ya. Jadi itu bukan hal yang mesti kita takutin ya. Jadi menurut gua 3 hal ini, saham itu masih oke. Kemudian yang kedua, kripto itu juga masih sangat oke sekali. Ini sampai kita tandain ya teman-teman ya, ini mungkin sampai April ya, bisa kalian April sampai ke bulan Oktober 2025 ya, ini bisa kalian perhatikan ya, karena ini akan diperkirakan akan mencapai peak di level tersebut ya, atau di tanggal tersebut. Kemudian untuk volatility untuk forex ya, forex dan juga derivatif yang lain, nah ini kita bisa lihat volatility high ya teman-teman ya. Ini yang bisa kita perhatikan teman-teman untuk kalian yang mau trading di berbagai instrumen ini ya, kalian bisa siapkan ya. Nah, kemudian gue kasih kalian tips and triknya ya, seperti apa yang harus kita lakukan ya. Yang pertama tipsnya di 2025 itu adalah diversifikasi teman-teman. Nah, diversifikasi ini kalian bisa trading ya di berbagai instrumen ya. Jadi kalian atur tuh ya, misalnya kalau saham ya kalian strateginya tuh bisa di hold lebih lama ya. Kalau misalnya kalian mau trading di forex itu kalian bisa lakukan harian nih, kalian bisa lakukan di forex gitu. Dan saran gue untuk kripto itu juga kalian bermainnya di spot aja teman-teman ya, jangan di futuresnya, karena di kondisi seperti ini itu sangat-sangat berbahaya ya kalau misalnya kalian tidak punya kekuatan dana yang cukup ya, apalagi kalian baru nih mau masuk dunia futures kripto. Kayaknya sekarang itu kurang aman ya, kurang cocok untuk pemula gitu ya. Memang kalau misalnya kita lihat ya di futures itu banyak potensinya juga ya di kripto. Misalnya banyak yang orang yang bisa ngeflip dari misalnya $1.000 bisa mencapai keuntungan ribuan persen seperti itu. Tapi kalian juga harus perhatikan resikonya. Dan menurut gua resikonya sangat riskan sekali, terutama untuk kalian yang baru mulai trading. So, diversifikasi portofolio kalian ya. Tempatkan ya di saham berapa, di Bitcoin berapa ya, kemudian di forex itu untuk trading harian berapa dengan baik ya.
Tentu dahulukan ya, kalian harus bagi itu menjadi 3 ya. Kalian bisa yang defensif, yang moderat, dan juga yang agresif ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya berapa proporsinya ya, itu tentu kembali ke diri kalian sendiri, kalian nyamannya itu di mana gitu ya. Intinya kalian harus bagi diversifikasi, kalian punya modal ya, atau kalian punya capital, seperti itu. Dan yang kedua, kalian harus pahami ya, mulai review lagi apa yang sudah kalian lakukan di 2024, kesalahan-kesalahan apa yang sudah kalian lakukan di 2024, dan kalian perbaiki ya di 2025. Misalnya ya, fundamental kalian di 2024 masih lemah fundamentalnya gitu ya. Kalian tidak pernah trading tidak pernah melihat fundamental. Nah, kalian perbaiki, kalian mulai belajar fundamental analysis di 2025. Sebaliknya juga technical analysis, kalian juga wajib ya untuk cek ya, karena itu juga pinpoint sebenarnya untuk trading ya teman-teman. Kalau misalnya kalian pengen trading, itu kalian harus belajar yang namanya technical analysis juga ya. Jadi kalian review kesalahan-kesalahan di 2024, kalian refleksikan apa ya, emosi tradingnya seperti apa dan segala macam, dan kalian harus usahakan untuk berubah ya. Minimal kalian ada perubahannya teman-teman daripada di 2024 atau tahun sebelumnya. Oke? Kemudian manajemen resiko teman-teman ya, kalian harus juga pakemin ya resiko, risk management kalian seperti apa ya. Karena jujur aja teman-teman ya, di 2025 ini ya, gue punya feeling bahwa ini akan range-nya akan lebih besar ya, lebih volatile dibandingkan 2024 ya. Jadi risk management itu juga tetap kalian harus pertahankan, kalian harus pertajam lagi supaya equity kalian itu bisa aman ya. Terus kalian juga harus update teman-teman ya untuk berita-berita terutama makroekonomi ya di seluruh dunia. Di tahun ini kalian harus bisa lebih rajin untuk update ya. Kenapa? Karena sekali lagi di 2025 ini itu ibaratnya baru garis start ya dari para pemimpin-pemimpin yang terpilih ya, seperti di Indonesia kemarin ada Pak Prabowo, kemudian di US tuh ada Presiden Donald Trump juga ya. Jadi wajib untuk baca lebih banyak ya, terutama di tahun besok ya, karena pasti bakal banyak ya kejutan-kejutan ya dari kebijakan ekonomi dan segala macam ya yang bisa menggerakkan market. Jadi kalian harus wajib baca ya, seperti itu. Dan dari sisi emosional ya, kalian harus lebih stabil ya. Sekali lagi ini berhubungan dengan refleksi tadi. Jadi kalau misalnya kalian merasa kalian dulu tradingnya itu kok masih ugal-ugalan dan segala macam, usahakan kalian refleksikan lagi dan bikin tradingnya itu lebih stabil ya. Dan yang paling penting teman-teman, yang mungkin ini pun gue sendiri pun 2025 gue bakal lebih mendalami, yaitu adalah dari teknologinya teman-teman ya. Kita tahu ya di 2024 kemarin itu kita diperkenalkan dengan yang namanya AI teman-teman ya, mungkin dari 2023, tetapi baru panas-panasnya itu 2024. Dan gue bilang teman-teman ya, 2025 itu teknologi ini ya, apalagi yang gua khususin di sini adalah AI ya teman-teman, itu akan lebih gila lagi dari tahun kemarin. Jadi kalian harus manfaatkan hal tersebut ya. In fact teman-teman ya, di kripto kita ngomong ya, mungkin sektor AI itu ya, itu akan menjadi primadonanya nanti di 2025. Itu akan sangat menonjol dia ya, karena banyak produk-produk AI yang di kripto itu yang menjadi menjadi sangat menarik ya, dari AI agents-nya ya, bahkan dari AI builder-nya dan segala macamnya, itu banyak yang sangat-sangat menarik. Dan kita lihat arus flow atau arus keuangan itu, dana ya, arus capital itu sudah mulai banyak masuk ke sektor-sektor koin tersebut ya. Jadi itu juga bisa diperhatikan. Ya, jadi manfaatkan setiap teknologi yang bisa kalian pakai ya di sekitar kalian. Komputer dan segala macam, kalian punya internet, kalian riset sendiri ya, belajar tentang AI. Dan karena AI itu akan sangat-sangat berguna, nggak cuma di trading sebetulnya, tetapi di seluruh kegiatan bisnis kalian ya. Oke? Nah, itu aja teman-teman yang mau gue sharing untuk tips and trick dan sedikit outlook untuk 2025 ya. Sekarang akhir kata gue ucapkan selamat Hari Raya Tahun Baru teman-teman ya. Semoga kita di tahun 2025 menjadi pribadi yang lebih baik ya. Terus trading kita akan jauh lebih baik juga dari sebelumnya. Dan semuanya kita menjadi lebih sukses daripada tahun 2024. Oke? Thank you teman-teman. Itu aja. Sekali lagi, kalau misalnya kalian suka video ini, kalian bisa subscribe, share ke teman-teman kalian lain. Kalian bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang pengen gue bahas ke depannya.
pasti gue akan bahas ya. Kalau misalnya kalian komen dan gue bisa bikin videonya, gue pasti akan bikin videonya. Oke? Thank you teman-teman buat kalian sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye.